Putus cinta itu udah biasa bagi anak muda. Hanya ada dua pilihan, tersakiti atau menyakiti. Ya, betul sekali. Dan semua itu adalah resiko tersendiri yang harus kita hadapi di dalam setiap hubungan. Ya pemirsa, seperti yang dialami klien kita hari, di balik rahasia. Ya pemirsa, episode kali ini kita akan membantu klien kita yang bernama Adi. Dia ingin mencari tunangannya, tiba-tiba hilang. Ada masalah apa antara Adi dan tunangannya itu yang bernama Rini? Kita tertarik baca email dari Adi, makanya kita mau ngebantuin dia karena tim di balik rahasia selalu ngebantu orang-orang yang membutuhkan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang ada. Oke, terakhir kontek-kontekan Ada kayak 2 minggu yang lalu. Nah sebelumnya lo tuh ada masalah gak sih sama? Iya. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Kita baik-baik aja. Kita nggak komunikasi juga lancar. Tiba-tiba pas gua telepon, gua bagian kok nggak pernah. Tiba-tiba hilang tanpa sebabnya. Justru itu. Atau mungkin jangan lu dalam waktu dekat ini ulang tahun kali sebenarnya terus dia ngilang mendadak Jadi, surprise. surprise. Iya. Begitu, Nggak. Itu bukan hal yang lucu kayak gitu. Penyelidikan pertama kita mau kemana nih? Dia bilang, kita coba ke kantor sahabatnya Rini, namanya Sisi. Ya udah, tim langsung meluncur ke sana. Sesampainya di sana kita atur rencana. Akhirnya yang turun hanyalah Bacun dan Adi. Gue dan Adama tunggu di mobil. Nah, Sisi ini adalah temannya dari Rini. Jadi kita langsung menuju ke sana. Kita disambut oleh security di sana dan langsung dipertemukan dengan yang namanya Sisi. Si, apa kabar sih? Sorry ganggu ya. Ngapain lo kesini? Enggak, sorry. Gue mau nanya Rini sama lo. Lo tau gak Rini di mana? Nggak tahu. Yakin lo nggak tahu? Gue nggak tahu. Mungkin kalau gitu sih. Iya. Enggak, sorry. Gue di sini baik-baik buat nanya sama lo. Iya, gue tahu. Maksudnya lo ngapain kesini? Lo kan cowoknya. Semua orang juga tahu kalau gue cowoknya Rini. Iya, lo cowoknya Yang gua seharusnya tanya lo di sini tahu. adalah, lu kan temannya dia. Gue mau nanya Iya. baik-baik sama lu. Iya, nanya apa? Rini di mana lo tahu nggak? Gue nggak tahu. Gue udah bilang nggak tahu kan. Kita tanya-tanya seputar Rini, yang ada malah si Sisi ini ternyata bungkam. Sorry gua potong nih. Ini kan Mbak Sisi itu teman dekatnya Rini, pasti tahu dong posisinya di mana, suka telepon-teleponan, apa Harusnya dia ketemu. tahu. Iya. Masa nggak tahu? Enggak, simpelnya adalah, lu tahu nggak Rini di mana? Nggak tahu. Gue kan udah bilang nggak tahu. Lo kan cowoknya. Seharusnya lo yang lebih tahu. Lu tahu kan gue cowoknya, gue datang ke sini, gue nanya sama lu baik-baik. Lo siapa yang interogasi gue? Lo polisi bukan? Interogasi gue. Sorry Bukan nih. gue. Iya, ya maaf. Ini Kita sih, kita bukan nggak bermaksud bukannya untuk sih. menekan lu kok Mbak, cuman Mbak Sisi, gue baru tahu ternyata karakter seorang klien kita di episode kali ini temperamen banget. Baru juga ketemu sama Sisi, mau tanya-tanya soal si Rini, dia yang ada malah emosian, marah-marah. Ya gimana Sisi mau jawab coba? Pantesan aja Rini nggak demen sama lo. Lo anaknya kan temperamen, suka marah-marah nggak jelas gitu. Maksud lo? Iya apaan sih, nggak usah megang-megang sama gua. Biasa aja dong. Iya, sorry. Lu mending duduk deh. Lu mending duduk aja dulu sih. Maaf banget kelakuannya si Adi, cuman Iya aku nggak pernah suka sama tuh cowok. tapi Mbak Sisi kan sebenarnya nggak tahu juga nih pastinya kelakuannya si Adi kayak gimana kan, belum ngeliat langsung kan. Udah deh masnya nggak usah belain si dia. Sekarang gini Mbak, wajar banget lah dia ini kan mau cari yang namanya Rini, Mbaknya nggak ngasih tahu ya iyalah dia marah-marah, emosi-emosi juga. Ya sekarang gini aja, masnya suruh temennya introspeksi diri. Kenapa sampai Rini nggak mau ketemu sama dia? Introspeksi diri Lu dulu ngapain dia. dijelekin gue? Siapa Kenapa yang lu jelek-jelekin jelekin lo? temen gua? Itu kan kenyataan, lo anaknya Gak perlu ngomong temperamental. juga sama temen gue. Dia nanya, gue jawab dong. Kenapa Rini nggak mau ketemu sama lo? Lu nggak usah marah-marah, gue cuma ngobrol baik-baik kok. Enggak, sekarang gini aja deh. Tuhan mas, Lu nggak mau sopan sebutin ya, nggak di Tuhan. mana Biasa Rini? aja, Jangan biasa bikin aja, cewek nggak gimana usah sih? nyolot Lu ini mau sebutin kantor. nggak di mana Rini? Gue nggak tahu. Iya maaf nih, maaf banget itu gimana sih kan gue bilang jangan marah-marah. bilang doang dia di mana. Ya kan ini mau gue tanya juga. Lo tuh emang temperamen, mending si Ferry. Maksud lo si Ferry? Iya si Ferry, kenapa? Rini balik sama Ferry sekarang? Bukan urusan gua. Pergi dari Ngapain kantor gitu? gua, pergi. Mbak, ya Mbak, minta maaf Mbak. Tapi kita kan belum jelas banget Mbak itu hubungannya sama si Ferry itu. Mbak, lu ngapain sih marah-marah? banget nih orang. Ya lu juga marah-marah, lihat kan kita tuh tadi udah dapat info apa sama Ferry itu kan. Sekarang cari aja sama Ferry. Nah, Ferry Gue ini cewek siapa? banget nih orang. Ini Ferry siapa? Ferry siapa? Mantannya dia.
Ferry, mantannya Rini. Itu yang harus kita kejar dan itu yang harus kita cari tahu keberadaan Ferry. Adi ini udah luar biasa sangat emosional dan ya udah yang akhirnya yang gue lihat sendiri memang bener nih orangnya kayaknya gak mau dikasih tahu alias keras kepala. Kita sih cuma dapat satu nama nih yang mungkin bisa jadi target juga. Ini ada Itu Ferry mantan si Rini. Nah, namanya Ferry. Ferry ini mantannya si Rini. Tapi kita nggak ngejamin juga apakah Ferry ini benar-benar ada hubungan baik sama si Rini atau enggak. Yang jelas dia itu kayak ngebanding-bandingin si Adi sama si Ferry. Sebenarnya ada masalah apa sih antara Adi dan Rini? Dan apa hubungannya sama Ferry? Tapi gue penasaran sama si Ferry itu. Gue juga penasaran. Ya udah maksudnya itu nanti aja. Sekarang kan si Ferry ini kita nggak tahu nih posisinya di mana dan masih antah berantah nih alamatnya juga. Ntar nyambi kita jalan, dia nyambi mikir juga nih teman-temannya yang kena juga sama si Ferry. Jadi sekarang kita ke kantornya Rini aja. Gimana kalau kita ke kantor Rini aja? Kita cari tahu ke sana, kali aja Rini ada di kantor. Tim di balik rahasia menuju kantor ini dan di situ sesampai kita di kantor ini kita putuskan yang turun ke kantor itu adalah gue sama Bacun. Karena memang sifat Adi yang suka meledak-ledak bakal gagalin tim kita bisa-bisa nggak dapet informasi apa-apa. Gue turun sama Bacun, kita disambut sama staf kantor di sana dan kita langsung berhadapan dengan staf kantor. Kenapa ya Mas? Mbak, jadi cuma kita kesini kita mau ketemu sama Rini, Mbak. Ada apa ya? Oh iya, saya ini mantannya Rini, Mbak. Ini udah lama kan kayak kita sama Rini. Oh gitu. Maaf ya, mas-mas nih. Bukan saya mau ngomongin Rini. Tapi yang saya dengar sih, Rini tuh dari resign. Kita benar-benar kaget ternyata Rini sudah resign seminggu yang lalu. Dan kata staf kantor, Rini itu kasihan, Rini galau. Iya stres sama galau gara-gara apaan sih kok bisa-bisanya kayaknya Rini ini pindah. Mas tahu kan kalau Rini itu udah tunangan? Ya. Nah, dia itu ngegalauin tunangannya. Lagian nih ya, cowoknya itu tuh terlalu temperamen. Dan juga nih, Rini tuh dikit-dikit tuh harus ngelapor. Dia tuh harus ngelapor di BBM. Gue, sayang aku lagi di sini, gini-gini, aku lagi makan. Nah, Mas mikir aja, kayak gitu pacaran emang enak? Ya nggak enak lah. Ribet dong kalau kayak Nah, gitu. iya. Oh, nggak bener, nggak beres. Gue mesti keluar, gue mesti keluar. Enggak, lu jangan turun dong. Iya, tapi lo nggak turun itu kantor. Enggak. Ini pintu gue kunci aja nih. Biar Nana nggak usah turun. Enggak. Lo nggak boleh turun. Enggak, lo nggak boleh turun. Lo emosian ya? Gue pengen klarifikasi doang. Ya klarifikasi apa? Nggak ada gunanya. Itu cuma pegawai di kantor. Enggak. Gue bilang lo jangan turun. Udah temperamental, emosional, cemburuan. Ya Mas pikir aja gimana dia nggak kabur. Pak,